إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar istilah di dalam perdagangan, di dalam bisnis. Kita sering mendengar yang namanya untung dan buntung. Kalau orang Jawa mengatakan rugi lan badi. Mungkin seseorang ketika mengadakan usaha atau memulai usaha mengalami kegagalan dalam usahanya, maka dia mengatakan sedang rugi. Seorang petani menanam tanaman di sawah, ketika mulai mau panen, tetapi akhirnya terserang hama, dia mengatakan rugi. Ketika seseorang sakit berobat, kemudian tidak mendapatkan kesembuhan, terkadang mengatakan rugi dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang kita jumpai secara umum dalam dunia bisnis. Di dalam kehidupan dunia ini ada yang namanya untung dan rugi. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, apakah ketika orang sedang berusaha, berbisnis, dia rugi, dia tercela di sisi Allah? Allah tidak mencela seseorang semata-mata karena bisnisnya rugi. Apakah ketika Allah memberikan seseorang sakit, kalau menurut orang umum dia rugi, apakah menurut Allah itu rugi? Tidak. Allah tidak mencela seseorang semata-mata karena sakitnya. Allah tidak mencela seseorang karena kemiskinannya. Maka orang miskin itu asalnya tidak tercela. Orang sakit itu tidak tercela. Orang berdagang rugi itu tidak tercela. Karena terkadang Allah menguji kita, menguji seseorang dengan berbagai macam ujian. Terkadang kesedihan, terkadang sakit, terkadang kerugian dalam usaha. Terkadang kita diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan jiwa, ditinggal mati orang yang kita kasihi. Seperti yang tercantum dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah 155, Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Wa basyiris sabirin. Allah mengatakan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan
Kami berikan kepada kalian sedikit bisyai'in, biqalilin, sedikit dari rasa takut. Terkadang para jamaah kita diuji ketakutan. Misalnya ada berita BBM mau naik, ada berita resesi dan seterusnya. Terkadang ada sedikit ketakutan dalam diri kita. Apalagi di tempat-tempat yang sedang ada konflik, terjadi peperangan, mereka dihinggapi rasa takut. Dan juga terkadang diuji dengan kelaparan, kekurangan makan, kekurangan harta, dikurangi jiwa anggota keluarga kita, entah orang tua kita, istri atau suami atau anak. Dan itu suatu kepastian seseorang akan pisah dengan orang yang dia cintai. Tetapi Allah katakan apa? Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang tertimpa musibah itu asalnya tidak tercela. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, idza btalaitu bi abdi bi habibataihi fasabara awattuhu minhuma al-jannah. Allah berfirman, ketika aku menguji hambaku, aku ambil dua penglihatannya, kami butakan matanya, diambil penglihatannya sehingga nggak bisa melihat. Kalau dia bersabar, saya akan mengganti yang lebih baik di surga nanti. Jadi orang buta itu nggak tercela, orang cacat itu tidak tercela. Yang tercela ketika dia tidak bersabar. Diberi ujian dia tidak bersabar. Tetapi kalau dia bersabar, maka itu akan membawa kebaikan bagi orang tersebut. Sehingga dalam hadis lain, rawu al-Imam At-Tirmidzi, al-Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza ma'idzamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala tergantung berat ringannya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya apabila Allah ingin mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, ibtalah, Allah uji terlebih dahulu. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu. Kalau orang itu diuji oleh Allah, dia ridho, Allah pun akan ridho kepadanya. Tetapi apabila diuji dia marah, dia tidak terima, dia protes, suudzon kepada Allah, maka Allah pun akan marah. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu adalah kerugian-kerugian di dunia yang sesungguhnya menurut Allah tidak tercela. Yang tercela ketika orang itu tidak bersabar. Maka Allah memuji orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar tanpa hisab bagi orang-orang yang bersabar. Bahkan orang masuk surga disebabkan karena kesabaran. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22 sampai 24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Orang-orang yang bersabar dalam rangka mencari wajahnya Allah. Para jamaah sabar meliputi 3 perkara. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Seseorang bersabar, bertahan, istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat
Kita dulu mungkin pernah berbuat maksiat, pernah berbuat ini dan itu, terus hijrah, terus kita taubat. Maka kita bersabar tidak kembali kepada perbuatan itu. Yang ketiga, sabar ketika menerima ujian. Akhirnya ayat, orang-orang tersebut ketika masuk ke dalam surga, malaikat pun juga masuk ke dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat menemui mereka dari seluruh pintu. Dan mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian ketika kalian dulu di dunia. Fa ni'ma uqbadar, alangkah nikmatnya tempat kembali yang baik tersebut, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerugian kita di dunia tidak seberapa. Lalu bagaimanakah rugi yang sesungguhnya? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kerugian yang hakiki menurut Allah adalah siapapun orangnya, apapun status sosialnya, bagaimanapun kondisinya, ketika mereka kehilangan iman, ketika seseorang kehilangan iman, kehilangan agamanya, seperti Allah firmankan, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu siang, waktu pagi, seluruh waktu. Innal insan, sesungguhnya manusia, al insan, ay jinsul insan, kulul insan, seluruh manusia. Baik yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang jabatannya tinggi, yang enggak punya jabatan, semuanya rugi. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, setinggi apapun jabatan yang dia miliki, maka dia akan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak peduli orang itu namanya pejabat atau rakyat biasa, kaya ataupun miskin, sehat atau sakit, dia punya iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada apa yang Allah perintahkan untuk diimani dan tidak dilepas. Bagaimanapun kondisinya, ketika kaya tetap dia beriman, ketika miskin tetap beriman, tidak kengguh, tidak goyah, walaupun kondisi menerpa dirinya, kemiskinan ataupun sakit, iman tetap ada pada dirinya. Tentunya iman orang tersebut adalah iman yang didasar dengan ilmu. Maka meskipun kita tuh sehat, punya kesempatan banyak, kalau kita tidak mencari ilmu agama, kita akan rugi. Yang tidak rugi adalah orang yang beriman, yang tentunya iman itu akan tercapai ketika seseorang betul-betul mencari ilmu. Karena dengan ilmu akan menumbuhkan keyakinan kita. Bagaimana orang bisa beriman dengan benar tanpa ilmu? Maka para jamaah, kita punya kewajiban thalabul ilmi. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu ibadah, muamalah. Dan Islam itu sangat luas. Dan kita punya kewajiban para jamaah.
Sehingga yang tidak rugi orang yang mencari ilmu, belajar ilmu agama, kondisi apapun, tetap belajar mencari ilmu agama, kemudian dia beriman. Dan kondisi apapun tidak melepaskan imannya. Wa amilu sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka rugi seseorang meskipun dia orang kaya raya, punya jabatan, tapi tidak mau amal soleh, nggak mau sholat, nggak mau beribadah kepada Allah SWT. Memangnya rezeki yang diterima dari siapa? Tubuh yang kita terima ini semua datangnya dari Allah. Allah ciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada. Diciptakan dari barang yang hina, diberi mata, diberi telinga, diberi mulut, diberi mata, diberi tangan, semuanya gratis buat kita. Tetapi ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah akan hina. Gunakan untuk beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, dan orang-orang yang punya ilmu kemudian dia mau berdakwah, itulah orang yang tidak rugi. Wa tawasaw bis sabr, orang-orang yang saling memberikan nasihat untuk bersabar, termasuk sabar ketika menerima ujian tadi. Itulah yang tidak rugi. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang betul rugi itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya di hari kiamat nanti. Bukan di dunia, di hari kiamat. Kenapa? Dirinya disiksa, keluarganya disiksa. Kenapa? Tidak diajak untuk mencari ilmu, tidak dibimbing kepada agama. Dengan sebab itu disiksa di akhirat. Dan Allah katakan sesungguhnya orang yang betul-betul rugi, orang yang merugikan dirinya, keluarganya di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Dalam surat yang lainnya, surat Al-Hajj ayat yang 11 Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harf, ala syakin, di atas keraguan, dalam keraguan. Hanya kulitnya saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ketika Allah menguji, kata Allah, diuji kebaikan, diuji harta, sehat, kuat, jabatan dan seterusnya, hatinya tentram, ayem. Inilah agama yang baik. Semenjak saya Islam, rezeki saya lancar. Tapi sebaliknya, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Ketika Allah uji, sebaliknya, diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kerugian dunia tadi. Terkadang orang inqalaba ala wajhihi irtada wa kafara, dia murtad, naudzubillah, dia kufur. Ini agama jelek, mencela Islam. Semenjak saya Islam, saya enggak pernah untung, saya selalu rugi. Sehingga akhirnya berbalik, meninggalkan Islamnya, meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya. Dan banyak seperti naudzubillah min dzalik. Dan Allah katakan, dzalika huwal khusranul mubin, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Orang seperti para jamaah, khasirat dunya wal akhirah, dia mendapatkan kerugian di dunia, diuji di dunia, tidak bersabar. Akhirnya dia murtad, meninggalkan Islamnya, meninggalkan imannya, akhirnya dia rugi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Maka para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mari kita berusaha dan beramal untuk tidak menjadi orang yang rugi yang sesungguhnya. Kita sering mendengar ketembungan dalam bahasa Jawa, rugi donya ora dadi ngompo, tapi rugi akhirat bakal cilaka. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, di antara sebab seseorang rugi hidup di akhirat nanti adalah ketika meninggalkan ilmu dan juga meninggalkan imannya, melepaskan imannya. Maka kondisi apapun kita pegang iman kita, apapun sampai akhir hayat. Karena yang akan menyelamatkan kita di akhir di hadapan Allah cuma iman kita. Sekaya apapun, setinggi apapun derajat kita, jabatan kita, maka tidak akan bisa menebus
siksa Allah di akhirat nanti. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak beriman, seandainya mereka punya harta kekayaan sepenuh bumi, ditambah sekali sepenuh bumi lagi, 2 kali lipat bumi ini dia miliki. Lalu siapa yang punya seperti itu? Tidak ada yang punya. Untuk apa para jamaah? Untuk menebus siksa di hari kiamat. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum. Allah enggak akan menerima tebusan. Meskipun dia memiliki harta sebanyak itu, tetap dia akan disiksa. Para jamaah, semoga Allah SWT selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, yang Allah ridhoi, istiqomah di atas Islam dan iman. Dan semoga Allah SWT menutup akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah.